Saudara kalau aktif di Instagram, saudara harusnya tahu ya, ada banyak Instagram yang lumayan keren-keren zaman sekarang, judul namanya gereja palsu, saudara ya. Hari ini judul khotbah saya bukan gereja palsu, tapi Kristen palsu, saudara ya. Jadi kalau ada yang nonton, saudara yang mau bikin account Instagram Kristen palsu, jangan lupa bayar royalti ke saya ya. Oke, Kristen palsu. Nah, sebelum saya mulai khotbah, saya juga mau jujur, khotbah ini hari ini, maaf saudara, akan menyinggung banyak dari saudara, oke ya. Minggu terakhir kali saya khotbah kan udah baik ya. Kelegaan, ketenangan. Hari ini saya akan menyinggung saudara. Tapi ketahuilah sebelum khotbah ini menyinggung saudara, khotbah ini sudah terlebih dahulu menyinggung saya. Oke. Kenapa saya bisa yakin khotbah ini akan menyinggung saudara? Karena ini sangat amat menyinggung saya. Dan khotbah ini simple, sangat simple. Nggak complicated, nggak rumit, tapi sangat amat menyinggung. Oke. Saya kasih tahu ya, saudara, baik ya saya. Saya sudah kasih tahu saya akan menyinggung saudara, jadi jangan tersinggung saudara ya. Oke, kita baca bersama-sama di Matius pasal 7. Kita akan baca dari ayat 13 sampai ayat 27. Saya tahu banyak dari saudara sudah tahu perikop ini perikop yang sangat terkenal. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kami terima kasih buat firman-Mu yang penuh kuasa, dan kami minta Roh Kudus, Kau sendiri yang membuat firman ini menjadi kehidupan dalam kami. Hamba-Mu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan dari Engkau, Tuhan. Perkataanku tidak bisa merubah siapapun, tapi perkataanmu sanggup merubah kami. Karena itu berbicaralah, pakai kelemahanku, perkataanku, semuanya. Biarlah Kau yang sempurnakan, dan biarlah Kau yang berbicara melalui Roh Kudus. Dan biarlah jemaat-Mu boleh dirubahkan. Kami siap untuk Kau rubah, kami siap untuk Kau tegur, bahkan kami siap untuk Kau encourage, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya boleh duduk? Tahun ini saya itu sudah pelayanan full time itu lebih dari 10 tahun, saudara ya. Nah, dan saya sudah menjadi salah satu pendeta saudara untuk sekitar 9 tahun. Saya tahu saya masih kelihatan umur 21, tapi kenyataannya saya sudah pelayanan lumayan lama, saudara ya. Nah, dalam pelayanan saya, ini merupakan perjalanan yang indah ya. Saya berterima kasih banget kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang saya alami. Untuk saudara juga yang sabar sama saya. Saudara udah melihat saya bertumbuh dari pendeta yang mungkin yang kasar, yang bahasa Indonesia hancur berantakan, sampai hari ini, thank you. Tapi dalam perjalanan saya sebagai pendeta, ada dua hal yang sangat menghancurkan hati saya. Oke? Yang pertama begini. Yang pertama adalah waktu saya melihat orang-orang percaya yang mulai meninggalkan Tuhan. Oke, saudara tahu ya orang-orang seperti itu ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah mereka yang sepertinya aktif di gereja.
Dan mereka semangat melayani Tuhan, mereka berapi-api. Dan mereka rela, apa saja yang Tuhan mau, aku lakukan. Dan mereka mendengar tentang kabar berita Injil, mereka percaya, mereka dibaptis, kemudian mereka rajin KM, mereka rajin ibadah. Dan selama segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan mereka, mereka rajin sekali. Dan mereka mungkin adalah orang-orang favorit Pastor Sam Taselidia di gereja. Mereka aktif sekali ya. Tetapi ketika masa sukar datang, ketika kesulitan tiba, apa yang terjadi? Mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Mereka mulai melihat kenapa tidak ada yang berjalan sesuai dengan keinginanku. Dan mereka mulai meragukan keberadaan Tuhan dan mereka cepat atau lambat yang terjadi, mereka mulai meninggalkan iman mereka. Oke? Dan hati saya sedih setiap kali saya melihat kejadian ini. Oke, saudara tahu ya, orang-orang seperti ini. Tapi saya bisa menerimanya, saudara. Kenapa saya bisa menerimanya? Karena at least saya tahu dan mereka tahu bahwa mereka meninggalkan iman mereka. Jadi sewaktu saya berbicara dengan mereka, saya berbicara kepada mereka seperti orang yang belum percaya. Dan mereka tahu tuh, karena mereka sudah meninggalkan iman mereka. Ini aman, saudara ya, walaupun sedih, tapi aman. Nah yang kedua, ini yang sangat-sangat berbahaya dan menghancurkan hati saya adalah begini. Orang yang tertanam di dalam gereja, orang yang ada saat ini juga dan mereka menyebut diri mereka sebagai orang Kristen yang baik, dan mereka aktif pelayanan di gereja, mereka selalu terlibat dalam semua aktivitas gereja, dan saudara ada di gedung gereja bahkan. Bahkan ketika orang-orang gak datang ke gereja, COVID-19 saudara ada di gereja. Kalau ada nilai buat kehadiran di gereja sebelum COVID ya, saudara dapat kredit lah at least ya. Setelah COVID bolehlah cenglipas sedikit lah ya. Tapi saudara rajin, saudara aktif, dan kemudian saudara tahu bagaimana cara bergereja. Jadi saudara setiap hari Minggu, saudara apa yang saudara lakukan? Saudara pilih pakaian yang bagus, saudara sampai ke gereja nyetir, saudara pakai muka gereja, atau yang muka gereja saudara yang penuh sukacita, saudara senyum, kemudian saudara berkata kepada satu dengan lain, betapa baiknya Tuhan sepanjang minggu. Ya tahu ya saudara ya. Saudara tahu bahasa Kristenis. Saudara bahasa shalom, shalom, oke. Dan kemudian saudara waktu saudara menyembah, saudara mengerti. Wah, ini pas chorus, waktunya kita angkat tangan nih. Kalau verse belum waktunya, chorus waktunya angkat tangan. Terus waktu saudara masuk bridge, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara seperti saya, saudara waktunya pukul dada. Ya. Jadi saudara sudah tahu ritmenya gereja. Kemudian saudara akan duduk, saudara akan dengar khotbah. Kalau saudara dengar khotbah Pastor Sam, saudara mungkin dimarahin sebentar. Kalau dengar saya, saudara bertobat, Injil. Kemudian saya, oh ya bertobat. Dan kemudian saudara bertobat, kemudian saudara pulang, dan kemudian saudara hidup seminggu seperti biasa. Nah ini permasalahan begini. Saudara mengira saudara adalah orang Kristen yang baik. Karena apa? Karena dari luar saudara kelihatan baik. Saudara ada di gereja, saudara ada di gedung ini. Tetapi kalau saudara mau jujur, di dalam saudara, saudara tidak mengenal Tuhan. Jadi di luar, saudara ditemukan, saudara ada dalam gedung, saudara nggak terhilang. Tetapi di dalam, saudara terhilang. Dan ini kekhawatiran saya. Kenapa? Karena bahkan seringkali saudara sendiri tidak menyadari saudara itu terhilang. Kenapa? Karena Anda telah menipu diri Anda sendiri untuk berpikir, karena aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G untuk Tuhan, maka aku ada orang Kristen yang baik. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi saudara sendiri nggak sadar kalau saudara itu terhilang. Dan hari ini ayat bacaan kita ini akan mengejar hati saudara. Yesus tidak akan memberikan Anda kesempatan untuk berpikir saudara itu Kristen yang baik kalau saudara tidak mengerti apa yang dia katakan dan mengikuti firman-Nya. Oke? Nah, saya berikan gambar terbesarnya terlebih dahulu ya. Jadi ayat yang kita baca ini adalah kesimpulan khotbah Yesus, khotbah di bukit. Sudah tahu khotbah di bukit ya? Ini khotbah Yesus yang paling radikal dan paling populer. Nah, dan sepanjang di bukit, khotbah di bukit, Yesus itu terus mengejar hati manusia. Jadi Yesus nggak puas hanya dengan perbuatan baik manusia, tapi dia mengejar hati manusia. Dan dia berkata gini, ada banyak dari saudara, dia nggak pakai kata saudara, ada banyak dari kalian yang berkata kalian baik, tapi sebetulnya tidak. Saya beri contoh. Jadi Yesus berkata gini, kamu pikir kamu baik karena kamu tidak pernah berzina? Mari aku beritahu standar Tuhan. Kalau kamu menginginkan seseorang yang bukan pasanganmu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Wah gitu ya. Jadi Yesus itu memutarbalikkan bahwa dia berkata bahwa standar Tuhan jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Dan karena itu, ini yang terjadi. Yesus memberitahu kepada orang-orang di situ dan kepada saudara dan saya, bahwa ada banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, tapi ternyata bukan. Cara lainnya begini, ada banyak orang yang memakai seragam Kristen,
tetapi tidak memiliki keserupaan dengan Kristus. Mereka adalah orang Kristen palsu. Oke? Nah, pertanyaannya kalau gitu begini, bagaimana kita bisa membedakan antara Kristen palsu dan Kristen yang benar? Oke. Untuk Kristen yang benar, saya akan memakai istilah Kristen Injil, oke saudara. Jadi membedakan antara Kristen Injil dan Kristen palsu. Bagaimana caranya? Dan kita akan lihat dari perikop ini. Yesus berkata kepada kita bahwa kita harus punya yang namanya discernment. Saudara tahu apa itu discernment? Cara membedakan. Kita harus tahu cara membedakan apakah saudara ini murid Kristus atau saudara hanya penggemar Kristus. Apakah saudara ini ada Kristen Injil atau saudara Kristen palsu? Dan kita akan lihat. Dan Yesus akan memberikan kita beberapa ilustrasi yang berkata begini, ada dua pohon, satu baik, satu buruk. Ada dua jalan, satu sukar, satu mudah. Ada dua pernyataan, satu benar, satu salah. Ada dua pembangun, satu bijaksana, dan satu bodoh. Dan dari ini semua intinya cuma satu. Yesus mau bertanya kepada saudara dan saya, apakah Anda seorang Kristen Injil atau Kristen palsu? Saudara mengikuti saya? Simpel ya, sangat simpel. Tapi kita lihat, ini sangat amat menyinggung saudara dan saya. Ada tiga hal, saya rangkum yang tiga hal ya. Mudah atau sukar, karunia atau buah, penampilan atau fondasi. Yang pertama, mudah atau sukar. Di ayat 13 dan 14 berkata gini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, ini kontras pertama, simpel sudah ya. Ada berapa pintu? Ada dua ya saudara. Ada dua pintu. Pintu yang pertama, itu katanya begini, pintu yang pertama, pintunya lebar, dan memiliki jalan yang luas. Jadi waktu saudara melihat pintu ini kelihatannya begitu enak, begitu indah. Dan bukan hanya itu, tapi ada banyak orang di pintu ini. Tapi Yesus berkata, waktu saudara sudah masuk pintu ini, jalannya penuh dengan bolongan dan menuju kepada kebinasaan. Jadi pintu pertama, pada awalnya kelihatan indah, tapi pada ujungnya membawa kematian. Kemudian ada pintu kedua. Pintu kedua, di awalnya terlihat sempit dan jalanannya sukar. Tetapi begitu saudara masuk, kata Yesus, di sana saudara akan menemukan kehidupan. Jadi pada awal katanya sukar banget, waduh susah banget ini jalan. Tapi begitu saudara jalan ini penuh dengan sukacita dan membawa saudara kepada kehidupan. Oke, ada dua pintu. Oke, saya coba kasih pertanyaan simpel. Pintu mana yang saudara akan pilih? Coba saya tanya ya. Berapa banyak saudara milih pintu yang mudah? Angkat tangan. Wah, nggak ada. Berapa banyak saudara milih pintu yang sukar? Beberapa. Sisanya tergantung. Oke, nggak masalah. Tapi kalau saudara mau jujur, of course saudara akan memilih, ini bukan pilihan yang susah ya. Saudara akan memilih pintu yang sukar, tentu. Karena ini jalan kehidupan, udah pasti Yos, oke? Nah, mari saya beritahu apa yang Yesus tidak katakan. Sewaktu saudara berkata pintu ini, saudara otomatis mikir begini, oke, ada dua pintu. Satu jalan sukar, satu jalan mudah. Itu berarti gini, yang jalan mudah itu adalah pintu yang diambil untuk orang-orang berdosa. Para pelacur lah, pembohong lah, pembunuh lah, atau orang-orang yang mau gampang saja. Contoh, orang-orang yang tidak datang ke gereja, yang nonton online. Nah, itu yang ambil pintu mudah semua itu. Ya, oke. Dan kemudian, pintu yang sukar, siapa pintu yang sukar? Pintu sukar itu tentu orang Kristen yang baik. Yang hari Minggu rajin ke gereja, yang ada di tempat ini. Jadi kami hujan-hujan pun datang ke gereja. Kami mengambil pintu yang sukar, oke? Dan secara otomatis, jadi kita berkata gini, dua pintu ini adalah kontras antara orang yang baik dan orang yang jahat. Setuju ya? Tetapi Yesus nggak berkata itu. Karena kalau sudah perhatikan, di sepanjang khotbah di bukit, Yesus tidak mengkontraskan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Yesus mengkontraskan antara jalan agama dan jalan Injil. Oke? Jadi ini yang dikontraskan oleh Yesus. Jadi ada dua jalan, jalan agama dan jalan Injil. Saya beri contoh. Saudara tahu ini. Di perikop ini di Matius pasal 6, sewaktu Yesus berbicara tentang doa. Dia berkata gini. Di Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Saya pertama nih, ibadat. Apa itu ibadat ya? Ternyata ibadah, saudara ya. Rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya.
supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara perhatikan apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak berkata gini, ada dua orang, satu berdoa dan satu nggak berdoa. Oh, bukan itu, saudara. Jadi yang Yesus katakan, dua-duanya berdoa, setuju ya? Dua-duanya berdoa. Dua-duanya datang ke gereja. Tetapi mereka mempunyai motivasi yang berbeda untuk berdoa. Satu berdoa supaya dilihat orang, satu berdoa supaya didengar Tuhan. Jadi yang dikontraskan kepada Yesus ini adalah dua macam orang yang dari luar kelihatannya sama. Sulit banget bedain, setuju saudara ya? Karena dua-duanya berdoa, dua-duanya datang ke gereja. Tetapi Yesus berkata, walaupun di luar mereka sama, di dalam mereka sangat berbeda. Mereka datang kepada Tuhan dengan alasan yang sangat berbeda. Mereka mentaati Tuhan karena alasan yang berbeda. Dan yang paling mengejutkan lagi nih, saya berasumsi, oke, kalau begitu tapi tetaplah ya, rasionya paling tidak lebih banyak yang jalan yang sukar. Ternyata Yesus berkata tidak. Rasionya jauh lebih banyak orang yang mengambil jalan yang mudah. Apa maksudnya? Jadi Yesus berkata, walaupun saudara ada di gereja, ada banyak orang yang mengira mereka baik, mereka cinta Tuhan, tetapi sebetulnya mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka datang ke gereja, mereka berdoa bukan untuk Tuhan, tetapi karena mereka mencari sesuatu yang lain yang Tuhan dapat berikan untuk mereka. Jadi saya beri contoh. Mungkin saudara mencari ketenaran. Dan karena saudara mendengar kalau ikut Yesus saudara akan menjadi tenar, saudara menjadi orang Kristen. Atau saudara mungkin mendengar khotbah di TV yang berkata kalau saudara ikut Yesus, saudara akan diberkati, kaya dan sehat. Karena itu saudara menjadi orang Kristen. Atau mungkin saudara ingin bisnis saudara diberkati. Karena itu saudara datang rajin ke gereja. Atau mungkin saudara hanya ingin dilihat sebagai orang baik. Tentu ya, saudara harus punya agama. Dan saudara milih, oh Kristen yang paling oke. Jadi saudara menjadi orang Kristen. Atau mungkin karena saudara Kristen, karena orang tua saudara Kristen. Ini yang saudara lakukan tiap hari Minggu. Jadi mau gak mau saudara adalah orang Kristen. Dan saya tidak berkata semua alasan ini salah. Tapi Yesus mau berkata, alasan ini tidak cukup. Karena saudara bisa melakukan semua ini dan berada di jalan yang salah. Saudara sedang dalam jalan yang menuju kehancuran. Oke? Ini menakutkan saudara ya. Saya gak coba menakut-nakuti saudara. Yesus yang mencoba menakut-nakuti saudara. Anda bisa menjadi orang Kristen yang baik, tapi saudara terhilang pada saat yang bersamaan. Oke, saudara mengikuti saya di sini? Ini masih, wah ini ngeri banget Yos. Tunggu saudara, akan lebih ngeri lagi. Yang kedua, kontras yang kedua bahkan lebih mengerikan. Antara karunia atau buah. Saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah ini perikop yang sangat mengganggu saya, sangat mengganggu. Dulu waktu saya kecil, gereja kami pernah mengadakan skit tentang perikop ini saudara ya. Dan tahu saudara skit ya, drama mini ya. Dan gara-gara skit itu saya mimpi buruk saudara ya malamnya ya. Kenapa? Saudara perhatikan nih, ini ayat sangat luar biasa mengerikan. Karena Yesus berkata gini, nabi palsu itu dari luar kelihatan seperti domba, berbulu domba. Tetapi di dalam mereka adalah serigala yang buas.
Dan kemudian Yesus mengambilkan kontras itu dan dia pakaikan kepada orang Kristen palsu. Nah, kalau saudara perhatikan karakteristik orang Kristen palsu, ini sangat mengerikan. Ya, ini sangat mengerikan. Yang pertama, mereka berkata kepada Yesus Tuhan. Dan kata Tuhan di sini adalah kata Kyrios, itu bahasa perjanjian lama untuk Tuhan. Jadi orang-orang ini punya doktrin yang baik. Mereka tahu Yesus itu bukan cuma guru, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi mereka berkata kepada Yesus Tuhan. Wow, punya doktrin yang baik. Jadi mereka mungkin ya baca bukunya itu baca buku John Piper, Timothy Keller, dan mereka mungkin dengerin podcastnya Rock Sydney ya. Jadi mereka semua tahu punya doktrin yang baik, sehat, oke. Yang kedua, karakteristik kedua, mereka punya affection buat Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyebut Tuhan 2 kali. Tuhan, Tuhan. Ini adalah cara orang Yahudi mengutarakan perasaan. Jadi kalau nama saudara disebut 2 kali, itu berarti orang itu mempunyai perasaan affection buat saudara. Jadi mereka ini, orang Kristen palsu tuh kalau di gereja menunjukkan perasaan buat Tuhan. Wah, aku cinta Tuhan. Okay. Dan yang ketiga, mereka punya karunia karismatik. Yaitu apa? Bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat. Saudara baca tadi ya. Jadi begini saudara, ini orang-orang yang pelayanan dan pelayanannya berhasil. Kalau saya pakai istilahnya Pastor Sam, jadi kalau mereka dikunci dalam ruangan dengan orang yang kesurupan setan, yang keluar bukan mereka, yang keluar siapa? Setan. Jadi pelayanan mereka berhasil. Ini orang-orang yang, oke, coba kita gabungin karakteristiknya. Doktrinnya baik, punya affection buat Tuhan, dan pelayanannya berhasil. Saudara tahu ini kedengaran seperti siapa? Kedengaran seperti pendeta saudara. Saya. Ya, maksudnya Pastor Sam, saudara, bukan saya. Tetapi ini juga kedengaran seperti siapa? Kebanyakan dari saudara. Setuju ya? Karakteristik ini adalah karakteristik, wow, ini sepertinya kedengaran Kristen yang baik. Tetapi sewaktu Yesus bertemu dengan mereka, Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, bukankah dia punya karakteristik yang begitu baik sebagai orang Kristen? Ini berarti sangat mungkin bagi saudara dan saya untuk aktif melayani Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Sangat mungkin bagi saudara dan saya untuk melakukan banyak mujizat di dalam nama Yesus dan tidak pernah mengenal Yesus. Ada banyak orang di perjanjian baru dan perjanjian lama yang melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi tidak pernah mengenal Tuhan dan tidak pernah diselamatkan. Saya kasih satu contoh paling gampang. Keledainya Bileam. Saudara tahu Bileam ya? Jadi di perjanjian lama ada seorang nabi bernama Bileam yang dia suatu hari dia tidak mentaati Tuhan. Tuhan berkata A, dia berkata B. Kemudian Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buka mulut keledainya untuk menyadarkan dia. Tuhan memakai keledai, saudara. Bayangin ya, keledai bisa khotbah. Tapi keledainya nggak diselamatkan. Kalau Tuhan bisa memakai keledai, Tuhan bisa memakai siapa aja. Oke, itu yang terjadi. Jadi ada banyak contoh di perjanjian lama dan baru bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan tetapi tidak pernah mengenal Tuhan. Dan ini mengerikan. Jadi begini, mungkin Anda datang ke gereja tiap minggu, Anda tahu firman Tuhan, Anda tahu cerita sekolah minggu, Anda bisa mengkutip kepada saya apa itu Injil, bahkan waktu saudara menyanyi, saudara meneteskan air mata Tuhan, engkau begitu baik. Dan saudara seperti orang Kristen yang sempurna. Tetapi Yesus berkata kepada saudara dan saya, aku tidak pernah mengenal engkau. Anda mengenal nama Yesus, tapi Yesus tidak mengenal nama Anda. Dan yang terpenting bukanlah apakah Anda mengenal Yesus atau tidak, tapi apakah Yesus mengenal Anda atau tidak. Dan itu pertanyaannya. Dan ini yang menarik. Kemudian Yesus berkata gini, Yesus memanggil mereka, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tunggu dulu. Bukankah orang-orang ini melakukan begitu banyak untuk Tuhan? Kenapa Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan? Sudah pernah bertanya? Tunggu dulu, ini kan orang-orang baik, orang-orang yang melayani Tuhan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan? Apakah mereka tidak mentaati hukum Tuhan? Mereka taat, mereka rajin pelayanan. Tetapi Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan. Kenapa? Karena motivasi mereka untuk pelayanan bukanlah untuk Tuhan. Saudara nggak bisa lihat ini di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi saudara bisa lihat dalam bahasa Yunani. Mereka 3 kali mereka berkata kepada Yesus gini, bukankah kami melakukan ini Tuhan? Bukankah kami melakukan itu Tuhan? Bukankah kami sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G Tuhan?
Karena kami sudah melakukan semua ini, maka seharusnya kami layak menerima apa yang kami pantas terima. Sudah seharusnya engkau menyambut kami. Sudah seharusnya kami masuk dalam kerajaan-Mu. Dengan kata lain, alasan mereka melakukan semua yang mereka lakukan bukan karena untuk Tuhan, tetapi untuk siapa? Untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka rajin, kenapa? Karena mereka mencari kebenaran untuk diri mereka sendiri. Dan ini yang Yesus katakan, kamu tidak pernah mengenal aku. Karena apapun yang kamu lakukan itu semua motivasinya satu, dirimu sendiri. Bukan aku. Kan saya ini pendeta full time saudara ya, saya sudah full time sudah cukup lama. Dan saya akan membuka kepada saudara bagaimana minggu ini terlihat ya. Jadi 1 minggu bersama Yosi, oke? Kita lihat ya, apa yang saya lakukan selama 1 minggu ini. Tentu ya, saya ini full time dengan kata lain, kehidupan saya, pekerjaan saya sehari-hari ngapain saudara? Pelayanan, mempersiapkan khotbah, tentu. Oke? Pertama, dalam 1 minggu ini, saya harus khotbah hari ini. Dan saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Nah saudara tahu, beberapa saudara tahu, khotbah bahasa Indonesia itu sukar buat saya. Oke, saya jauh lebih mudah khotbah bahasa Inggris, tapi khotbah bahasa Indonesia itu angel bahasa Surabaya, susah saudara ya. Nah, jadi persiapan saya buat khotbah bahasa Indonesia itu lebih lama daripada khotbah bahasa Inggris. Dan kemudian, I think beberapa minggu yang lalu, saya diberitahu oleh tim live streaming bahwa ada yang komen di khotbah bahasa Indonesia saya, khotbah lama di YouTube. Ya, ada orang yang komen gini, komennya bagus saudara, keren. Pendeta botol, waduh saya bilang, wah apa itu artinya botol? Saya langsung mikir apa? Teh botol, menyegarkan. Jadi pendeta yang menyegarkan gitu kan. Saya positive thinking saudara. Ternyata setelah saya cari tahu, botol itu ternyata bukan itu saudara. Botol itu artinya apa? Bodoh dan tolol gitu ya. Wah orang Indonesia itu memang kreatif sekali ya. Oh gitu, ternyata saya ini pendeta botol dan tolol ya. Udah capek-capek siapin khotbah, dibilang botol lagi. Sudahlah gak apa-apa lah. Oke, itu yang pertama. Jadi kerjaan saya itu sehari-hari nyiapin khotbah. Dan mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kemudian kalau saudara tahu, nanti Selasa mendatang ini saya akan mengadakan webinar bersama beberapa pendeta di Indonesia tentang perbedaan antara teologi reform dan teologi karismatik. Khususnya dalam satu topik yaitu karunia Roh Kudus. Nah, kalau saudara mengerti, ini topik yang kontroversial dan sangat susah. Dan saya harus pelajari baik-baik. Kenapa? Saya nggak bisa asbun saudara, asal bunyi. Kenapa? Kalau saya asbun sama saudara, nggak masalah. Saudara bisa ditipu, amin gitu kan, saudara gampang ketipu. Nah kalau saya asbun sama mereka, nah saya masalahnya webinar dengan orang-orang yang lebih pintar daripada saya. Kalau saya asbun, mereka kan tahu saya asal bunyi. Dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan susah, repot saya. Gini ya, gimana pun saya kan pingin sebagai pendeta saudara itu, jadi waktu saudara nonton tuh saudara tuh bangga sama saya. Wah itu loh pendeta gua tuh, wah pinter loh. Saya nggak mau saudara nonton webinar itu dan berkata, kok pendeta lagi satu kelihatan lebih make sense ya. Wah pendeta aku tuh memang botol memang. Udah aku berhenti jadi karismatik. Jangan saudara ya. Jadi saya mau saudara bangga sama saya. Jadi tentunya saya harus mempersiapkan firman Tuhan dan mempelajari dengan baik. Oke. Dan yang ketiga, Sabtu depan saya diundang untuk mengisi camp retreat virtual di satu gereja Indonesia lain. Oke, dan saya pembicara untuk anak muda dan dewasa muda. Oke, ada 2 pembicara. Satu artis YouTube yang terkenal, penyanyi bagus sekali. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Cuma nggak boleh ya, ini public soalnya. Saudara pasti tahu siapa dia, penyanyi yang begitu terkenal. Jadi pembicaranya itu saya dan penyanyi artis ini. Tentunya saya punya harga diri dong sebagai seorang pendeta saudara. Kalau saya khotbah, kemudian mereka session berikutnya dia, dan kemudian mereka berkata, kok khotbahnya yang artis lebih bagus dari pendeta ya? Kan kesinggung saya, nggak boleh ya saudara. Jadi saya juga harus mempersiapkan khotbah saya dengan baik. Jadi sepanjang minggu, bahkan minggu depannya lagi saya akan diundang untuk lecture di STT di Jakarta untuk mengisi satu kelas. Jadi sepanjang minggu itu kerjaan saya simple. Saya merenungkan firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya baca artikel, baca komentari untuk mempersiapkan diri saya untuk membawakan firman Tuhan. Pertanyaan saya, ini baik atau buruk? Ini sangat baik. Tentu saudara, saya berharap saudara dengar cerita itu, saudara kan itu baru namanya definisi pendeta itu. Wah bangga aku punya pendeta muda kayak gitu. Saya berharap seperti itu. Tapi mari saya beritahu, sangatlah mungkin bagi saya untuk melakukan semua itu, mempersiapkan semua firman itu, mempelajari firman Tuhan siang dan malam, tetapi Yesus berkata kepada saya, dia tidak pernah mengenal saya. Kenapa?
Karena alasan kenapa saya mempersiapkan khotbah sedemikian rupa bukan karena saya mencintai Yesus, tetapi karena saya mau menjadi pendeta yang berhasil. Saya mau menjadi pengkhotbah yang baik. Saya mau mempunyai nama yang dikenal. Saya mau dihormati orang. Dan kalau itu alasannya, Yesus berkata, kamu tidak pernah mengenal aku. Karena semua yang kamu lakukan bukan didasarkan untuk kemuliaan namaku, tetapi untuk kemuliaan namamu sendiri. Tetapi dari luar kelihatan sama persis. Saudara nggak akan bisa bedain. Tetapi di dalam kosong. Saya berkata dengan mulut saya, betapa indah mengagumkannya Tuhan. Tapi dalam hati saya penuh dengan kekosongan. Dan Yesus berkata kepada saya, enyahlah daripadaku. Dan kemudian saya akan berkata, oh Tuhan, bukankah aku sudah mempersiapkan khotbah dengan begitu baiknya? Tuhan, bukankah aku sudah sibuk pelayanan? Tuhan, bukankah aku sudah mempersiapkan debat teologi dengan begitu baiknya? Apa kurangnya Tuhan? Dan Yesus hanya berkata satu. Kenapa? Why do you do that? Saya bisa mendapatkan tepuk tangan saudara. Saya bisa menjadi pendeta terbaik tahun 2020. Tetapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ini tajam saudara. Kalau begitu, bagaimana cara kita membedakan antara Kristen palsu dan Kristen Injil? Yesus berkata gini, lihat buahnya. Apa itu buah? Karunia adalah apa yang Anda lakukan. Tetapi buah adalah siapa Anda. Yesus berkata gini, coba lihat pohon. Kalau pohon itu menghasilkan buah dan buahnya sehat, itu berarti pohonnya sehat. Tetapi kalau pohon itu menghasilkan buah dan buahnya nggak enak dan nggak sehat, berarti pohonnya sakit. Pohon yang sakit boleh bersikeras, enggak, aku sehat. Tetapi Yesus kan berkata, coba buahnya. Ada nggak buahnya? Apakah buahnya enak? Jadi kita tahu apakah kita baik atau sehat dari apa saudara? Dari buah, bukan karunia. Apa itu buah? Di Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan saudara. Saudara bisa memalsukan karunia. Tetapi saudara tidak bisa memalsukan buah. Kalau buah saudara tidak enak atau saudara tidak menghasilkan buah, maka Anda tidak sehat. Anda adalah counterfeit, palsu. Dan kekristenan, antara perbedaan kekristenan Injil dan palsu begini. Kekristenan palsu itu dari luar dulu masuk ke dalam. Kekristenan Injil berkata dari dalam keluar. Kekristenan palsu berkata, Tuhan, aku sudah melakukan begitu banyak untuk Engkau, maka dari itu aku pantas mendapatkan ini sekarang. Kekristenan Injil berkata, Yesus sudah memberikan semuanya buat aku. Sekarang aku memberikan hidupku untuk melayaninya. Dari luar sama persis. Dari dalam sangat berbeda. Satu berasal dari kekosongan. Satu berasal dari kelimpahan. Satu mengenal Yesus. Satu dikenal oleh Yesus. Dan ujian utama dari kekristenan bukanlah betapa berkarunianya Anda, tapi seberapa berbuahnya Anda. Yang kedua, dan yang ketiga, dan ini yang paling mengerikan. Dan di sini pun ada kabar baik buat kita. Penampilan atau fondasi, itu yang ketiga. Ayat 24 dan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini perumpamaan terakhir. Ini indah sekali saudara. Jadi begini. Yesus sedang membuat poin yang sama. Dia nggak berubah poinnya. Ada dua orang yang membangun rumah yang identikal. Dari luar kelihatannya sama.
Kalau saudara cuma mengamati rumah itu dari luar, saudara nggak akan bisa lihat perbedaannya. Mereka memiliki mungkin tata letak yang sama, dibangun dari bahan yang sama, ruangannya juga sama persis, bahkan furniture-nya pun sama persis. Dan di cuaca yang baik, kedua-duanya baik. Rumahnya kelihatan indah. Perbedaan rumah ini bukan di penampilan, tapi di mana saudara? Di fondasi, di dasarnya. Satu dibangun di atas pasir dan satu dibangun di atas batu. Dan inilah perbedaan antara Kristen palsu dan Kristen Injil. Oke? Permasalahan begini saudara ya, gak ada satu orang pun yang bangun rumah yang mikir gini, rumah gue bakal hancur. Gak ada saudara ya. Jadi sewaktu saudara bangun rumah, saudara tuh mengira rumah saudara itu indah. Saudara bangun rumah di atas pasir, sudah menikmati by the beach, sudah menikmati suara ombak, angin sepoi-sepoi, saudara bisa berenang kapan saja, enak, rumahnya kelihatan indah. Sampai kemudian badai datang. Dan ketika badai datang, ada dua hal yang terjadi. Rumah yang dibangun di atas pasir hancur, dan rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh. Apa maksudnya? Simple. Saudara mengerti ini. Bukan saat indah yang membuktikan apakah Anda seorang Kristen asli, Injil, atau Kristen palsu. Bukan musim di mana segala harapan saudara terjadi yang menunjukkan apakah Anda tulus atau tidak. Adalah ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan yang membuktikan apakah Anda seorang Kristen palsu atau seorang Kristen Injil. Ketika kehidupan menampar Anda di wajah secara tidak adil, itulah yang akan membuktikan apakah Anda kosong atau Anda penuh di dalam. Disinilah saudara akan diuji. Jadi ketika contoh COVID datang dan kemudian menghajar kehidupan saudara dan saudara kehilangan segalanya dan saudara marah kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan ini tidak adil. Bukankah aku sudah melakukan semua ini untukmu? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Dan kemudian saudara meninggalkan Tuhan, Yesus berkata gini, itu bukti bahwa dari awal saudara tidak pernah mengenal Dia. Tapi saudara akan berkata, tunggu Yos. Oh, tunggu Yos. Aku tahu apa itu Injil. Aku bisa kutip buat kamu dari A sampai Z apa itu Injil. Aku tahu. Oke, gak masalah saudara. Tapi pertanyaannya lah bukanlah apakah Anda tahu Injil atau tidak. Pertanyaannya adalah apa kehidupan saudara sesuai dengan perkataan saudara. Apakah kehidupan saudara menunjukkan kebenaran yang saudara percaya atau tidak? Oke, saya beri contoh yang gampang ya. Saya pinjam kursi, saya bawa kursi ya. Saudara mungkin dari tadi nanya, ini ada apa nih ada kursi di sini? Karena buat ilustrasi saudara. Nah, katakanlah ini kursi. Katakanlah ini pembicaraan saya dengan Bob ya saudara. Saya jadi ngobrol dengan Bob. Bob itu adalah teman imaginary saya ya. Saya ngobrol sama Bob. Bob, kamu yakin nggak kursi ini sanggup menopang kamu? Dan Bob berkata, tentu. Oke, kursi ini lebih dari kuat untuk menopangku. Dan saya berkata, oke Bob, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nggak yakin Yos, aku mau duduk atau enggak ya? Kenapa enggak Bob? Bukankah kamu yakin, kamu berkata kursi ini sanggup menopang berat badanmu? Oh iya Yos, tentu. Aku ada baca artikel yang berkata gini, kursi ini sanggup menopang sampai 130 kg. Dan beratku cuma 92. Karena COVID 100 lah, tapi masih oke. Dan aku baca di research bahwa begini, kursi warna hitam itu lebih kuat daripada kursi warna biru. Wow, luar biasa banget. Oh ya Bob, kursi hitam lebih kuat daripada kursi biru. Wow, oke Bob, kalau gitu duduk Bob. Nggak ada masalah dong, bisa duduk. Coba ya Yos, aku pegang dulu. Dia pegang. Waduh, wah keras ya. Kuat ini kursi. Waduh, aku bisa ngerasakan kekuatannya nih. Ini mahal ya Yos kursinya ya. Waktu aku sentuh, aku bisa rasakan urapan keluar dari kursi ini. Oke. Enggak Bob, cuma $20 kok di office work. Murah Bob. Oke. Tapi karena kamu bisa merasakan kekuatan dari kursi ini, ayo silakan duduk. Aku gak yakin Yos, apakah aku duduk atau enggak. Gini loh, bukannya aku gak percaya. Tapi aku punya sesuatu tentang kursi. Saudara lihat apa yang terjadi? Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tahu di sini apa itu Injil. Saudara yakin kursi ini sanggup menopang saudara. Tapi yang Yesus pertanyakan buat saudara dan saya, bukankah apakah saudara yakin saudara kursi ini sanggup menopang? Tapi pertanyaannya apakah saudara mau duduk di atas kursi ini atau tidak?
Karena saudara boleh tahu semua kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil, tetapi kalau saudara tidak duduk di atasnya, saudara percuma. Semua pengetahuan saudara percuma. Dan ini yang Yesus gambarkan. Apakah kamu mengenal aku atau tidak? Kalau saudara nggak duduk di atas kursi ini, berarti saudara membangun kehidupan saudara di atas pasir. Apa itu pasir? Pasir ada segala sesuatu di mana saudara membangun hidup saudara selain Yesus. Contoh buat saya, pasir utama saya adalah ini, pendeta. Sangat mudah untuk saya menaruh identitas saya sebagai seorang pendeta. Saya mau menjadi pendeta yang baik. Tetapi pertanyaan ini, katakanlah badai datang. Dan kemudian saya nggak bisa lagi jadi pendeta. Apa yang terjadi? Saya akan marah. Saya akan begitu marah sama Tuhan, saya akan komplain dan saya akan meninggalkan Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, berarti identitas saya bukanlah dalam Kristus, tetapi dalam pendeta. Dan dari mana saudara tahu? Hanya satu. Ketika badai datang. Saudara hanya tahu di mana saudara berakar identitas saudara ketika badai datang. Dan badai itu yang akan menunjukkan apakah Anda Kristen Injil atau Kristen palsu. Maka dari itu, I know this sounds bad, tapi dengarkan hati saya saudara ya. Salah satu doa saya buat saudara adalah begini. Jika hari ini saudara, kehidupan saudara dibangun di atas pasir, doa saya simple. Doa saya adalah biarlah badai itu datang dan menghancurkan rumah saudara. Saudara tahu kenapa? Karena akan tiba waktunya, saudara akan berdiri di hadapan hakim tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau sudah di situ, saudara nggak akan bisa apa-apa lagi. Saudara either bangun fondasi yang benar atau fondasi yang salah. Dan kalau saudara punya fondasi yang salah, Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku. Dan saudara nggak punya jalan keluar lagi, itu vonis terakhir. Skakmat. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan dan menghancurkan fondasi saudara hari ini, rumah saudara hari ini, masih ada kesempatan untuk saudara dan saya kembali lihat apakah aku tertanam dalam Kristus. Apakah aku benar-benar mengenal Dia. So let's build together. Badai seringkali adalah kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Kalau begitu, bagaimana cara membangun fondasi yang benar? Dua hal dan saya selesai. Bagaimana cara kita membangun fondasi yang benar? Pertama, bangunlah rumah di atas batu. Build your life on the rock. Apa itu rock? Saudara bisa, oh gampang. Kan aku sudah bergereja di rock. Bukan saudara ya. Rock di sini bukan batu, bukan batu gereja kita. Batu di sini berbicara tentang Yesus. Suatu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Dan ini jawaban Yesus. Matius 16 ayat 16-18. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Batu di sini berbicara batu karang, berbicara bukan Petrus, tapi pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu Petrus berkata, engkaulah Mesias, that is the rock. Nah mungkin saudara berkata, loh simple Yos, aku percaya kok Yesus Tuhan. Oh no saudara, it's not as simple as that. Karena untuk saudara bisa berkata Yesus adalah batu karang hidup saudara, saudara harus terlebih dahulu berkata, aku bukan batu karang hidupku. Dan itu sangat susah. Karena itu di khotbah di bukit, Yesus mulai dengan satu perkataan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Oke, miskin di sini bukan berarti kere ya. Miskin di sini miskin di hadapan Allah, bukan miskin secara materi. Jadi Yesus berkata apa maksudnya? Itu adalah bangkrut secara rohani. Jadi mereka yang bisa berkata, yang mempunyai kerajaan Allah, mereka yang berkata gini, Tuhan, tidak ada satu pun yang baik dalam aku. Aku gak bisa melakukan satu kebaikan pun. Bahkan semua kebaikan yang aku lakukan mempunyai motivasi yang salah. Saudara sadar akan hal itu? Bahkan semua kebaikan yang aku lakukan motivasiku salah. Karena itu aku gak punya harapan sama sekali. Aku hancur. Tidak ada satu pun yang aku bisa andalkan di hadapanmu untuk mendapatkan kebenaran. Namun Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan,
karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Sewaktu saudara-saudara sadar, saudara bangkrut secara rohani, Yesus berkata, disitulah aku menjadi batu karangmu. Disitulah Yesus berkata, aku menjadi identitasmu. Disitulah saudara bisa berkata, karena itu Yesus, aku tukarkan identitasku dengan identitasmu. Aku ambil pribadimu, aku ambil kebenaranmu. Karena waktu mulai hari ini, aku bukan lagi hidup untuk aku, tapi aku hidup untuk engkau, karena engkau sudah membenarkanku. Jadi saudara gak perlu lagi perform. Saudara lagi gak usah berusaha untuk menyenangkan dia. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi performa saudara. Kristus sudah hidup dalam saudara. Dan perbuatan dia yang menyenangkan Tuhan melalui Anda. Dan karena itu sekarang, sewaktu Yesus sudah menjadi batu karang saudara, saudara berkata, aku gak butuh validasi dari orang lain. Aku sudah mempunyai validasi dari Allah pencipta alam semesta. That is my rock. Itu batu karangku. Aku hidup di atas batu karang Yesus. Yang kedua, dengarkan dan lakukan perkataan Kristus. Dengan kata lain begini, gak cukup buat saudara hanya mengakui Injil. Saudara harus menghidupi kebenaran Injil. Percuma saudara mengaku dengan mulut kalau kehidupan saudara tidak mentaati firman Tuhan. Saudara hanya membangun di atas pasir. Kalau saudara hanya berkata dengan mulut saudara, saudara mencintai Tuhan, tapi saudara tidak mentaati Tuhan. Pertanyaannya kalau begitu hari ini lagi nih, apakah saudara mentaati Tuhan hari ini? Apa saudara ada di dalam gedung gereja, tapi saudara tidak mentaati Dia? Bukan berarti saya berkata keselamatan saudara tergantung dengan perbuatan saudara. Oh tidak. Tapi saya berkata, ketaatan saudara adalah bukti keselamatan saudara. Dari mana saudara tahu saudara hidup di atas batu karang Yesus? Saudara mentaati firman-Nya. That's how you know. Tapi saudara mengerti ya, membangun fondasi itu sukar. Kalau saudara ngomong sama konstruktor, mereka akan berkata bahwa untuk menggali fondasi itu adalah usaha dan upaya yang sangat besar. Jauh lebih susah menggali fondasi yang dalam dan kuat daripada membangun gedung pencakar langit yang tinggi. Saudara mengerti itu? Dan seringkali pekerjaan fondasi itu tidak terlihat. Gak ada orang yang bisa lihat. Tetapi justru ketaatan saudara di tempat yang tidak terlihat orang, disitulah saudara membangun fondasi saudara. Bukan di gereja, bukan di panggung. Peperangan dan pekerjaan umat Kristus tidak dilakukan di panggung, tetapi di tempat yang tidak terlihat. Saya tutup dengan ini. Oke, jadi intinya simpel saudara. Jadi Yesus memberikan 3 pertanyaan. Jalan yang mudah atau sukar, karunia atau buah, atau yang ketiga, penampilan atau fondasi. Dan poin dari semua ini simpel. Dia hanya mau berkata saat gini, sekarang pilih. Jalan mana yang kamu mau? Apakah kamu akan memasuki pintu yang kelihatannya mudah, atau kamu akan memasuki pintu yang sukar? Dan Yesus memberitahu jawabannya. Yesus nggak bilang tebak sendiri jalan mana yang benar. Enggak. Dia berkata apa? Masuklah jalan yang sempit, yang sukar. Dia sudah berkata, ini jalan yang benar. Nggak ada jalan lain. Kamu harus masuk. Kalau kamu mendapatkan kehidupan, kamu harus mengambil jalan ini. Jadi pertanyaannya buat saudara dan saya gini, apakah hari ini saudara dan saya masih mengandalkan kemampuan kita, perbuatan kita? Atau apakah hari ini saudara melihat kepada perbuatan Yesus? Apakah saudara hanya penggemar Kristus? Apakah saudara seorang murid Kristus? Apakah saudara Kristen palsu? Atau saudara seorang Kristen Injil? Ini sesuatu yang kita harus jawab. Karena resikonya kekekalan. Tapi kabar baiknya buat kita lagi nih. Sewaktu Yesus berkata, masuklah pintu yang sempit. Dia gak cuma hanya berkata, saudara. Dia terlebih dahulu masuk ke pintu yang sempit itu. Dia yang sempurna, dia yang agung, dia yang kekal. Dia menjadikan dirinya kecil, menjadi manusia. Kemudian dia masuk pintu yang sempit, jalan yang sukar. Dan saudara tahu apa yang terjadi di jalan itu? Dia mati dibunuh. Untuk dosa saya dan dosa saudara. Sehingga sewaktu dia mati di jalan itu, di jalan yang sempit, dan saudara dan saya masuk ke jalan itu, yang kita temukan bukanlah kebinasaan, namun kehidupan. Karena itu Yesus berkata, masuklah jalan yang sempit.
Dan kalau pagi hari ini, saudara belum memasuki jalan itu, ada undangan dari Yesus. Rendahkan diri saudara. Akui kebangkrutan rohani saudara. Dan terima kebenarannya sebagai pemberian. Masuklah ke pintu yang sempit. Dan saudara akan berjalan bersama dengan Dia menuju kekekalan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, perkataanku terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Dan biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hati kami Tuhan. Mengintrospeksi hati kami. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dibenarkan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami hari ini bangun di atas fondasi yang salah, kami berdoa Tuhan. Kalau butuh Kau hancurkan, hancurkan Tuhan rumah kami. Sehingga kami bisa membangun di fondasi yang benar. Sebelum telat. Dan kalau hari ini Tuhan, mungkin kami sedang membangun di fondasi yang benar. Dan badai sedang menorpa hidup kami. Biarlah terus Tuhan Kau sendiri yang kuatkan. Dan kami yakin, kami gak akan hancur. Karena fondasi kami kuat. Dan fondasi kami bukan kebenaran kami, bukan perbuatan kami. Fondasi kami adalah pribadi-Mu Kristus dan kebenaran-Mu. Itu yang menguatkan kami. Biarlah kami terus boleh berpegang pada fondasi kami. Let us build our life on the rock, and that is You. Help us, Lord. In the name of Christ we pray.